Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak cukup hanya menjadi orang baik, tidak cukup hanya sudah menggapai kebaikan, itu masih berlanjut perintahnya, wasabbitu, berteguhlah, beristiqomahlah di dalam kebaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Istiqomah, dari perintahnya itu wasabbitu, istiqomahlah kalian, ya, senantiasa istiqomah. Istiqomah itu apa? Senantiasa berada, ya, ajak, memelihara diri untuk ajak di dalam kebaikan. Istiqomah, kita sudah gambarkan kemarin, ya, istiqomah itu adalah kebaikan yang di maknanya, kalau secara artinya istiqomah itu adalah tegak lurus, senantiasa tegak lurus, ya. Tetapi dalam maknanya yang dimaksud adalah tegak lurus di dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya kemarin ke sahabat yang tanya, ya Rasul, ajarkan kepadaku yang dengan ajaran itu, yang dengan kalimat itu saya tidak lagi butuh bertanya pada orang lain, gitu ya. Amantu billah sumas hakim, berimanlah pada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini beristiqomah. Jadi diminta kita senantiasa mendekat kepada kebenaran, kemudian beristiqomah. Wa'lam, ketahuilah, wa'lamu, ketahuilah kalian ketahuilah, annahu layan jua ahadun minggu fi amalihi. Kalian siapapun tidak akan bisa masuk surga dengan mengandalkan amal soleh. Kemudian sudah kita singgung juga bahwa masuk surga dan masuk surga itu urusannya bukan seberapa banyak atau sedikit amal ibadahnya, karena ternyata Rasul sudah memberikan statement yang tentunya statement ini dari Allah, bahwasanya amal soleh itu tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Amal soleh siapapun, termasuk amal soleh Nabi SAW, itu juga tidak bisa menjamin masuk surga. Hanya saja Allah telah dikaruniai rahmat dan anugerah dari Allah SWT untuk mendapatkan jaminan itu. Kenapa? Sebab ini banyak yang bertanya-tanya, Ustaz, katanya kalau sholat suruh itu pahalanya sekian, kalau riba pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah di garis terdepan yang pahalanya paling banyak. Kalau sedekah katanya bisa berkembang menjadi 700 bahkan tidak terhingga. Bagaimana ini semua tidak akan menjamin surga? Tidak akan menjamin surga, karena seberapapun besar amal soleh kita sebagai makhluk tidak sebanding dengan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kalau mau hitung-hitungan kita memberi apa kepada Allah, Allah memberi apa kepada kita, sangat-sangat tidak sebanding. Bahkan Allah tidak butuh apapun
dari ibadah kita, dari keimanan kita. Karena ya kita singgung tempoh hari, kalau seseorang itu diibaratkan dari lahir cengel sampai nanti meninggal usia 100 tahun sekalipun, dalam hidupnya itu ibadah kalau tidak pernah kita ibadah terus dari lahir sampai umur 100 tahun meninggal. Itu pahala ibadah yang seperti itu, meskipun ibadah pahalanya diterima oleh Allah, apalagi tidak diterima oleh Allah, besarnya pahala orang yang ibadah dari lahir sampai mati kalau ditimbang dengan kenikmatan sebelah biji mata kita, tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita mau hitung-hitungan masuk surga dengan amal ibadah, pasti tidak cukup tiketnya. Untuk bayar kenikmatan kita aja di dunia ini aja tidak cukup gitu. Ini apa maknanya para bapak sekalian? Kita sangat diwanti-wanti untuk tidak ujub terhadap amal soleh kita. Ujub itu takjub, bangga dengan amal soleh kita, dengan amal soleh kita. Dan ujub terhadap amal soleh ini yang paling besar dosanya dibanding dengan ujub terhadap kepemilikan harta. Kaya kemudian ujub, oh saya ini saat kampung sini, ini semua jalan ini saya dulunya, ini dalam hati saja, itu saya ujub, takjub dengan dirinya sendiri, dengan kelebihan diri sendiri di bidang harta. Ini dicela oleh Allah, ini dicela. Tetapi yang paling dicela adalah ujub di dalam hal amal ibadah. Ini makanya harus hati-hati betul kita. Sudah rutin sholat berjamaah di masjid, di musola, hilangkan. Kadang kemudian sudah rutin begitu, ada orang tidak pernah sholat berjamaah, kecil, misalnya seperti itu. Apa yang kecil? Sudah pakai kerudung, sudah pakai jilbab syar'i yang tidak membentuk, yang tidak ketat, melihat orang-orang yang masih tidak mau berkerudung atau belum mendapat hidayah berkerudung, itu mah kecil. Saya seperti ini sudah belasan tahun, saya seperti ini sejak gadis, misalnya seperti itu. Nah ini ujub dalam hati saja, itu sudah keburukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ikut dari itu semua. Jadi yang bisa memasukkan surga kita itu hanyalah rahmat Allah atau kemurahan hati Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu nggak usah ibadah Ustaz ya, yang penting kita minta kemurahan hati, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak gitu juga lah. Di antara sebab Allah menurunkan rahmat adalah ketika kita mematuhi apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi tidak ingin gitu, bahwa amal soleh ini, semua amal soleh ini tidak akan menjamin masuk kita masuk surga. Itu iya. Tetapi dalam rangka yang bisa masuk surga adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini pun tidak ujung-ujung. Tidak bisa lah kita tak pernah sholat, tidak mau ibadah. Kan ini semua bukan alam masuk surga. Yang masukkan surga kita itu hanya rahmat Allah, ya sudah. Kita yang penting mengharapkan rahmat, berupaya mau cari dia rahmat malah gitu. Ya, tidak seperti itu. Allah dalam rangka akan memberikan rahmatnya, memberikan banyak persyaratan atau stimulan, peluang, gitu. Peluang. Wala nabluwannakum, dan sungguh aku akan uji kalian semua, ya. Na'lamal mujahidina minkum wasyakirin, hingga aku mendapati kalian ya sebagai orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Jadi ini lebih Allah memberi peluang kepada hamba-hambanya bahwa Allah akan memberikan rahmat. Kalau didapati oleh Allah, hamba itu diberi peluang. Ujian itu hakikatnya adalah peluang bagi hamba Allah
bagi orang yang beriman untuk membuktikan atau mencari pengakuan di sisi Allah bahwa dia adalah termasuk dalam hamba-hamba yang mujahidina minkum wassabirin, yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, hingga aku mengetahui, hingga aku mendapati ya siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Tetapi Allah tahu, meskipun tidak diuji atau hasil akhir dari ujian itu meskipun belum dikumpulkan soal ujian itu oleh hamba, Allah tahu hasil akhirnya akan seperti apa, itu sudah tahu. Sehingga hatta na'lamal mujahidina minkum, hingga aku mengetahui. Ini bukan berarti Allah kalau tidak uji tidak tahu, bukan. Sehingga makna ayat ini adalah Allah sedang memberikan peluang. Allah sedang memberikan peluang kepada setiap hambanya untuk mendapat pengakuan, membuktikan diri bahwa yang bersangkutan termasuk orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar atau tidak. Itu merupakan peluang yang akan dibuka satu upaya dari hamba Allah oleh Allah. Dan Allah tahu hasil akhirnya. Oh, orang ini nanti tidak akan sabar. Oh, orang ini nanti akan lenyong. Oh, awalnya bersungguh-sungguh, tapi di tengah perjalanan beliau. Itu Allah Maha tahu. Maka ujian segala bentuk onak dan duri dalam kehidupan itu benar-benar adalah peluang bagi kita untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya selamat, Allah juga sudah memberikan rumus wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita sesungguhnya tidak akan bisa selamat, tidak punya kemampuan untuk selamat kecuali atas pertolongan Allah. Sehingga perintahnya ista'inu, minta pertolongan, dapatkanlah pertolongan Allah itu dengan cara sabar dan sholat. Pertolongan Allah yang diupayakan oleh kita. Jadi dengan bersabar, berjalan apa adanya di jalan yang hak tadi, waridu, mendekatlah kepada yang hak, dan wasiat itu, dan bersungguh-sungguhlah, istiqomahlah, beristiqomah. Kalau sudah berada dalam kebenaran, tidak perlu maya mentoleh. Kalau sudah betul-betul yang dilakukan oleh satu yang hak, sudah diterpa angin badai apapun, ya langit berbalik sekalipun, ya sudah. Karena kalau sedang, misalkan kalau mati sekalipun di dalam kondisi sudah qaribu, sudah menderita, sudah memegang, dan sudah wasat itu istiqomah di dalam kebenaran itu, kalau mampu beristiqomah, maka kematian sekalipun yang merenggut akan membawa kondisi husnul khotimah. Dan itu pasti semua qaribu itu ujiannya ada asadid itu. Kalau sudah menemukan diri di dalam kebaikan, diuji apakah mampu istiqomah atau nanti diterpa oleh ujian-ujian kemudian berbalik arah. Inilah maka di antara fadilah hadis ini adalah bahwasanya ini termasuk jawabul kalim. Kalimat Rasul itu singkat tetapi mengandung makna yang sangat besar. Banyak di antara kita sudah hijrah, sudah dulunya di dunia hitam, ya, seperti Ubaidillah bin Jason, ya. Itu suami Romlah itu anak Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini masih kakek keturunan dari Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak Abdus Sam dan punya anak Hashim. Hashim ini kemudian menurunkan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menurunkan Abdullah menurunkan Muhammad bin Abdullah. Kalau Abdi Manaf yang Abu Sufyan tadi, Abdi Manaf, kemudian Abdi Syams, kemudian turun ke beberapa keturunan jadi Abu Sufyan.
Nah, kelak Abu Sufyan ini nanti menjadi mertua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak Abu Sufyan ini punya suami, masuk Islam diam-diam di kala bapaknya masih memusuhi Rasul dakwah Nabi, kemudian menikah dengan Ubaidillah. Ubaidillah ini tadinya Kristen, kemudian jadi mualaf, menikah dengan Romlah, hijrah hijrah ke Ethiopia, hijrah pertama. Suami istri hijrah mengikuti rombongan kaum muslimin. Nah, di Ethiopia itu negeri Kristen, negeri Nasrani, tetapi rajanya berteman karib, berteman baik dengan Rasulullah sehingga memperbolehkan kaum muslimin hijrah ke sana. Nah, Ubaidillah ini yang tadinya sudah hijrah, yang tadinya sudah masuk Islam, bahkan ikut hijrah, di sana menemukan komunitas Nasrani lagi. Dan di antara komunitas Nasrani kegiatannya di sana adalah minum khamar. Kegemaran Ubaidillah sejak sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam menjauhi khamar, kemudian hijrah ke Ethiopia tadi, di sana menemukan komunitas yang tidak tahan, Pak. Jadi setelah Mawibu, setelah mereka sudah masuk Islam, kemudian diperintahkan wasat itu berteguhlah istiqomah di dalamnya. Dan itu sangat berat. Buktinya yang tadi contoh suami Romlah ini, suami menantunya Abu Sufyan ini, di sana tidak kuat dengan suasana. Terhadap suasana akhirnya murtad lagi karena lebih memilih khamr itu. Dan konon khamr atau araknya orang Ethiopia itu katanya nomor 1 di dunia. Tidak tahu itu bagaimana. Ya itu murtad. Sampai itu berita didengar oleh Nabi SAW, maka Romlah dengan sendirinya menjadi janda. Karena ketika pasangan ini sudah lain akidah, maka pernikahannya batal. Ini Pak, kawin campur itu tidak boleh. Salah satu harus yang non muslim harus bersyahadat. Syarat sahnya nikahnya adalah ada bersyahadat. Maka kalau dalam pernikahan yang satu masih non muslim, yang satu muslim, ini nikahnya tidak sah, hubungannya zina. Punya anak pun nanti juga terputus waliannya. Kalau maksa diwaliin oleh bapak biologisnya, nikah anaknya sudah tidak sah, yang berlaku juga perzinahan, berantai terus-menerus. Ini naudzubillahi dari mendengar Romlah kemudian suaminya murtad, kemudian Rasul mengirim pesan kepada Raja Najasyi itu Ethiopia untuk mewakili dirinya, mewakili lagi untuk menghibah, melamar dan menikahi Romlah, anak Abu Sufyan, binti Abu Sufyan ini, yang kemudian kita kenal dengan Ummu Habibah, salah satu ummul mukminin, salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sudah mendekat pada kebaikan, melakukan kebaikan, terlibat di dalam sebagai pelaku kebaikan, belum selesai urusannya istiqomah apa tidak. Kalau tidak istiqomah, maka banyak orang yang suka kelihatannya baik begitu, tetapi ujung-ujungnya di satu kesempatan, salah satu ruas kehidupannya menjadi berbalik arah. Bisa jadi seperti itu. Maka betul sudah digambarkan oleh Nabi. Sehingga kalau kita mengaji seperti ini Bapak sekalian, kemudian mendapati fenomena di masyarakat, fenomena di sekitar kita itu, ya tidak heran, karena rumusnya sudah kita tahu. Tidak cukup hanya menjadi orang baik, tidak cukup hanya sudah menggapai kebaikan, itu masih berlanjut perintahnya, wasat itu berteguhlah, beristiqomahlah di dalam kebaikan itu. Kenapa diperintah istiqomah? Karena apa? Karena pasti nanti ujian, cobaan, godaan, penyesatan ini itu cek banyaknya. Maka di warning oleh Nabi SAW, proses itu istiqomah gitu. Dan dinyatakan bahwa seberapa pun banyak amal tidak bisa menjamin masuk surga. Jaminan surganya itu dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa didapatkan oleh orang yang sudah benar dan mampu istiqomah. Maka berangkai kalimat seolah bisa, seolah diri. Waqaribu wasadidu wa'lam, ketahuilah
kalian mendekatlah pada kebaikan, kalian berteguhlah di situ, ketahuilah bahwasanya tidak satu pun di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amal, diamali dengan amal, juga termasuk Nabi sendiri. Ini awal lebaran-lebaran petunjuk dalam kehidupan yang dibeberkan oleh yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibeberkan oleh para ulama, tertera jelas sekali. Maka menjadikan modal atau bekal bagi kita di dalam melangkah. Demikian ini Rawahu Muslim, hadis ini sahih yang untuk bab istiqomah.